Saya udah gak percaya presiden, siapapun saya udah gak percaya lagi. Percaya sama Allah aja. Saya percaya sama Allah aja. Saya minta keadilan dari Allah. Yang berharap pada manusia. Masih ada Datangkan pahala untuk semuanya. Hari ini kita mendengar berita yang sangat duka bagi keluarga 7 terpidana karena PK yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung. Tentunya rasa sedih dan putus asa bisa jadi menderat semuanya, termasuk saya yang sejak awal terus mendorong agar kasus ini bisa dibuka kepada publik dan mendapat putusan yang adil bagi 7 terpidana. Tetapi Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan yang berbeda, yang tentunya bertolak belakang dengan harapan kami. Dari sisi aspek perjuangan, seluruh warga Indonesia, para lawyer yang mengajukan PK sudah berjuang dengan baik. Saksi-saksi sudah dihadirkan, tetapi sudut pandang hakim memang berbeda. Dan selanjutnya, tim kuasa hukum akan melihat apa isi atau dasar dari penolakan PK tersebut. Dari dasar penolakan PK tersebut nanti diharapkan dipelajari oleh para pengacara untuk mengajukan langkah-langkah hukum berikutnya. Masih terbuka langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Kita tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga PK yang ditolak ini menjadi jalan untuk kita terus berjuang agar pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa 7 terpidana tidak bersalah. Dan berdasarkan informasi yang saya terima dari Pak Jutek bahwa bisa langkah-langkah yang dilakukan setelah mempelajari bisa melakukan PK yang kedua atau langkah-langkah hukum lainnya sebagai jalan untuk membebaskan mereka. Semoga duka ini tidak membuat kita putus asa, tetapi memacu kita untuk terus bersemangat memperjuangkan hak-hak orang-orang kecil. Terima kasih pada seluruh warga netizen di seluruh Indonesia yang selama ini konsisten memberikan dukungan, doa, dan harapan. Dan kita tidak boleh berhenti untuk memperjuangkan kebenaran. Saya tuh ya benar-benar kecewa dengan keputusan Mahkamah Agung tentang penolakan PK 1 mengenai 7 tersangka termasuk Sudirman. Dengan alasan masih ada kurang 19 berapa katanya. Kalau saya pribadi ya, khususnya untuk Rudiana dan kawan-kawan, terkutuklah kalian semua. Lagi pula andil dari pemerintah ini 2 periode Jokowi nggak kelar-kelar tuh kasus sampai sekarang. Apakah pemerintah saat ini juga, pemimpin yang baru ini juga akan buta tentang kasus ini, akan tuli dengan kasus ini, dengan 7 tersangka yang tidak bersalah dipenjarakan seumur hidup, kemudian PK diajukan, semuanya ditolak dengan alasan masih ada yang belum terlengkapi. Aduh, beginikah hukum negara kita bisa dijual beli? Benar kata yang di lagu Gayus Tambunan itu, ya, seperti yang kata lagu, hukuman bisa dibeli. Yo guys, balik lagi di pembahasannya kasusnya Vina ya, materi di kasusnya Vina ini. Karena kemarin kan MA menolak PK 7 pidana nih kasusnya Vina. Dan kita harus kawal lagi sepertinya ya kasus ini, karena ini ada tidak keadilan dalam penegakan hukum di kasusnya Vina ini guys ya. Kasus ini sempat viral dan sekarang redup gara-gara mungkin orang juga sudah bosan ya dengan dengan hukum ya, dengan para polisi atau ini tuh yang terlibat dalam kasus ini adalah yaitu Rudiana ya, yang sangat sulit untuk ditangkap maksudnya guys ya, sehingga para netizen itu sudah mulai geram gitu ya, sudah lama-lama capek dan mulai bosan gitu ya, makanya kasus ini redup dan muncullah waktu itu kasusnya si Agus gitu guys. Nah ini ada beberapa cuitan setelah hasil dari MA ya yang menolak PK 7 pidana, yaitu dengan Pak Reza Indragiri ya. Yuk kita lihat bareng-bareng videonya seperti apa guys. Cirebon berduka. Kenapa hukum tidak berpihak kepada 7 terpidana kasus Vina? Ada apa dengan MA? Dan ada apa dengan negeriku
wahai Indonesia. Bapak Presiden Prabowo Subianto, Presiden kita, mohon bantu bebaskan 7 terpidana kasus Padahal sudah jelas ya bahwasanya 7 pidana ini bukanlah pelaku yang sebenarnya ya, dengan adanya tindakan kekerasan ya yang dilakukan oleh sekelompok Rudiana and the Gang, Haris Papua dan yang lainnya. Tapi entah kenapa yang membuat MA itu menolak gitu loh guys ya, dengan alasan apa gitu? Apakah untuk melindungi para penjahat yang berseragam ini ya? Karena aku yakin dalam kasusnya Vina ini banyak banget yang terlibat, seperti halnya dengan Rudiana and the Gang gitu ya, belum para penyidiknya pada saat itu ya 2016 gitu loh, yang sudah naik jabatan. Mungkin sekarang jenderal-jenderal yang dulu masih bawahan naik jadi jenderal itu pun bakal kena kasus ini ya, karena naik tahta gitu loh guys. Makanya mungkin kasus ini ditutup sehingga sangat sulit untuk membebaskan gitu loh guys. Kalau seandainya ini bebas berarti otomatis Rudiana, Aep, dan Pasret dan yang lain-lain bisa dipidana gitu, menggantikan 7 pidana ini gitu. Makanya MA itu akan melindungi gitu, melindungi Rudiana and the Gang gitu, daripada Rudiana and the Gang dipidana. Lebih baik yang dikorbankan adalah 7 gitu, karena pasti banyak banget kalau seandainya Rudiana di penjara gitu ya guys ya, karena banyak banget gitulah yang masuk ya. Kalau ini kan cuma 7, kalau seandainya Rudiana mungkin udah puluhan yang masuk ini ya. Kita lanjut lagi dalam video selanjutnya seperti apa. Mas Eja, dengan kita pernah bahas strategic model, ingat tidak? Sobat DN, kami di diskursus pernah diskusi tentang model strategis atau strategic model. Model ini ingin menjelaskan bahwa ternyata otoritas penegakan hukum ketika bekerja belum tentu loh melulu demi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Belum tentu loh demi kepentingan para pencari keadilan. Tapi boleh jadi otoritas penegakan hukum, termasuk misalnya hakim, akan membuat putusan dengan motif egosentrisme untuk mengamankan jabatan, untuk mengamankan karir ke depan, sekaligus untuk mempertahankan nama baik lembaga. Nah, dengan motif-motif egosentrisme macam itu, maka saya meramal bahwa putusan PK harus mengabulkan permohonan PK. 7 terpidana harus bebas. Kenapa? Karena kalau maaf kata ini dalam bahasa entengnya, kalau berani-beraninya otoritas penegakan hukum melawan arus opini publik, kalau berani-beraninya hakim membuat putusan yang tidak membebaskan 7 terpidana, maka boleh jadi ini akan menjadi catatan kelam di dunia maya terutama. Bagaimana sekian banyak orang Indonesia barangkali yang akan menumpahkan kekecewaan mereka, yang melampiaskan amarah mereka dengan membuat komentar-komentar yang sedemikian negatif di ruang maya. Saya tentu saja dalam posisi menghormati putusan majelis hakim. Tetapi secara realistis tidak bisa saya tepis dari kepala saya kekhawatiran bahwa otoritas penegakan hukum kita, wabil khusus Mahkamah Agung, hari-hari belakangan ini tampaknya akan menjadi sorotan masyarakat luas terkait dengan putusan yang ternyata tetap mengharuskan para terpidana menjalani hukuman seumur hidup mereka di balik jeruji penjara. Ramalan saya tetap positif sekitar jam 8 pagi tadi, tapi tentu saja sekarang saya harus mencoba menenangkan hati saya pribadi, mengetahui adanya putusan yang 180 derajat berbeda dari harapan dari ramalan saya. Hari ini kita mendengar berita yang sangat duka. Sebab Kang Deddy, insya Allah di balik semua ini ada hikmahnya, khususnya buat 7 orang yang kasusnya almarhum Vina. Semoga hakim-hakimnya diberi hidayah ya. Harus ingat hakim siate digaji teh ku rakyat leutik. Ya, aku jadi bingung ya guys ya. Kang Deddy kan deket dengan presiden ya katanya loh. Emang nggak bisa gitu ngobrol gitu ya sambil makan malam gitu ya, hanya bercanda-canda gitu loh guys. Terus lama-lama ya obrolannya tuh dikit-dikit ke kasusnya ini gitu. Siapa tahu Pak Presiden itu mau mendengarkan gitu loh, dan mau membuka kasus ini kalau kasus ini tuh bukanlah
kasus yang melibatkan banyak ya oknum-oknum seragam coklat gitu loh guys ya. Kenapa Kang Deddy tidak bisa melakukan hal itu gitu loh guys ya? Apakah, maaf ya, serbu maaf kalau aku agak-agak negatif thinking nih ya. Apakah Kang Deddy ini ikut dalam kasus ini adalah karena kemarin dia akan mencalonkan menjadi gubernur gitu loh guys ya, seakan-akan apa ya, seakan-akan hanya untuk mengambil apa ya, ya kalian tahu lah itulah maksudnya. Aku nggak enak ngomongnya gitu loh guys ya. Ini dalam pikiran negatif aku gitu loh. Maaf sebelumnya kalau aku mengatakan seperti ini gitu ya guys ya. Karena setelah kasus ini banyak banget loh kayak Pak Oto jadi naik jabatan. Terus yang ini Kang Deddy juga sekarang jadi gubernur karena dukungan dari masyarakat ya, karena melihat kerjanya Kang Deddy dalam kasusnya Vina ini. Menurut kalian gimana? Maaf kalau saya mengatakan hal ini guys. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Nah, ini juga ada nih Pak Oto ya. Untuk apa Pak Oto Hasibuan menjadi Wakil Menteri Hukum HAM kalau Pak Oto Hasibuan tidak bisa membebaskan 7 pidana kasus Vina PK terpidana ditolak MA gitu loh guys ya. Menurut kalian gimana nih? Apakah emang disengaja ya Pak Hasibuan ini naik tahta gitu lah supaya ya 7 pidana ini tidak bebas gitu ya. Kalau seandainya Pak Oto kemarin masih jadi pengacaranya ya, mungkin ya ini juga aku mengatakan mungkin gitu loh guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Mudah-mudahan ada keajaiban, mudah-mudahan dengan kasusnya ini bisa viral kembali dan bisa ditinjau kembali ya, karena kasihan para pidana yang mereka itu sebenarnya bukan pidana tapi korban ya, termasuk para keluarga. Mudah-mudahan terus berdoa supaya keadilan ini bisa ditegakkan gitu loh guys ya. Apalagi doa orang tua ya, pasti insya Allah gitu ya setiap malam gitulah berdoa untuk anak-anaknya ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe untuk Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.